Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya hari ini dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara dimanapun kau berada terhubung mau live streaming ini, saudara boleh berikan senyuman sama kanan kirimu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Bilang sama yang ngomong, kamu juga tetap harus bersukacita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saudara, saya senang bisa jumpa saudara sore hari ini walaupun kita terbatas hanya melalui ibadah online ini saudara, hanya melalui live streaming ini saudara, tapi yang saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Artinya apa? Sekalipun kita terbatas ibadahnya online gak bisa tetap muka langsung saudara, tetapi saudara dimanapun kau berada, kau pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu juga, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang masih di rumah yang nggak bawa apa-apa, ayo cepat ambil Alkitabmu sama-sama supaya kita mau baca Alkitab kita. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama angkat tangan, angkat Alkitab, angkat Alkifon, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara, Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Satu ayat sebagai ayat pembuka, boleh munculkan juga di layar. Buat jemaat Tuhan di rumah yang mungkin gak bawa Alkitab, gak punya Alkitab, yang gak pegang Alkitab, ada alat bantu buat saudara. Alkitab kita tayangkan di layar. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-30, satu ayat saja saudara, kita akan baca ayatnya yang ke-15 yang sudah di sana. Walaupun di rumah, ayo mana suaranya, sama-sama bilang sama saya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita baca, 3, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sekali lagi, 3, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan kalimat ini saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sama-sama bilang sama saya, tinggal tenang. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, tinggal tenang. Amin. Saya kemarin saudara, belum lama ini saudara nonton satu film saudara, filmnya judul saudara saya lupa apa, tetapi filmnya itu saudara menceritakan tentang ada seseorang yang diberikan panic button saudara. Panic button itu apa? Itu satu alat saudara berbentuk tombol kecil saudara yang akan dia tekan ketika dia dalam keadaan panik. Kenapa? Karena ketika dia panik dia akan jadi lemah. Ketika dia panik dia akan jadi orang yang kebingungan saudara. Nah itu kenapa dia diberikan yang namanya panic button itu, supaya ketika dia panik, dia tekan tombol itu, akhirnya pertolongan langsung datang saudara. Karena sekali lagi, ketika dia panik, dia jadi lemah, ketika dia panik, dia jadi bingung saudara. Dan saya baca satu artikel, ternyata orang-orang penting di luar sana saudara, banyak di antara mereka yang memiliki panic button ini saudara. Jadi ketika mereka dalam keadaan terdesak, ketika mereka dalam keadaan panik, mereka langsung tekan tombol itu, maka sudah ada GPS di dalamnya dan penolong langsung tahu di mana lokasinya, penolong langsung datang untuk menolong dia, saudara. Nah, tema khotbah saya hari ini, saudara, adalah bicara tentang, boleh munculkan, bicara tentang do not panic, atau jangan panik. Sama-sama bilang sama saya, jangan panik. Sama-sama bilang sama saya, jangan panik.
Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh munculkan di layar saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panik ini artinya saudara bingung, gugup, atau takut dengan mendadak. Sekali lagi, panik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini bicara tentang bingung, gugup, atau takut dengan mendadak. Nah, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang atau tidak dapat berpikir dengan baik. Sekali lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, mengartikan panik itu sebagai bingung, gugup, atau takut dengan mendadak sehingga apa? Tidak dapat berpikir dengan tenang atau tidak dapat berpikir dengan baik, saudara. Nah, saya mau bilang saudara, bicara tentang panik, banyak orang hari-hari ini saudara panik, saudara. Karena keadaan hari-hari ini, karena situasi hari-hari ini, banyak orang itu menjadi panik, saudara. Dia panik dengan pekerjaannya, dia panik dengan kesehatannya, dia panik dengan keuangannya, saudara, dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, panik adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Saya mencatat di sini, saudara, panik adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena dari yang kita baca tadi, panik dapat menghasilkan seseorang itu bertindak keliru dalam kehidupannya. Ketika seseorang itu panik, akhirnya dia cenderung melakukan hal-hal yang keliru, saudara. Ada seorang trader, saudara, trader saham, karena dia panik, kan zaman sekarang lagi banyak munculnya trader cabang corona katanya, saudara. Jadi karena COVID ini, saudara, pandemi ini, saudara, banyak orang diam di rumah dan akhirnya banyak orang jadi main saham, saudara. Saya pernah lihat, saudara, di TikTok, dimanapun, saudara, banyak orang akhirnya sekarang bicara tentang saham. Nah, ada seorang pria, saudara, seorang trader, karena panik, dia akhirnya, saudara, tanpa pikir panjang, dia langsung jual sahamnya yang besar, saudara. Akhirnya, singkat cerita, saudara, tanpa pikir panjang karena panik, dia jual sahamnya, tanpa dia analisa terlebih dahulu, akhirnya ternyata penurunannya cuma sedikit, saudara. Habis itu besoknya setelah dia jual, naiknya meroket tingginya luar biasa. Akhirnya apa? Rugi. Karena kenapa? Karena dia panik, dia akhirnya melakukan kekeliruan. Ada seorang ibu rumah tangga lagi goreng ikan, saudara. Tiba-tiba apinya meluap ke atas penggorengannya, saudara, minyaknya jadi terbakar, saudara. Sebenarnya apinya cuma ada di atas penggorengan, tapi karena ibu ini panik, dia bukannya tutupin dengan kain basah, saudara, malah dia ambil air, dia siram, saudara. Nah, berat dari air, ini kita belajar fisika sedikit ya. Berat dari air kan lebih berat daripada minyak. Ketika dia siram, akhirnya apa? Bukannya mati, malah minyaknya yang terbakar itu naik ke atas dan akhirnya apa? Dapurnya terbakar, saudara. Itu kenapa jangan pernah siram pakai air, saudara. Tutup pakai kain lap basah, itu jauh lebih aman, saudara. Nah, ini jarang ada pendeta kasih tahu begini, saudara. Ini pendeta nggak ada kerjaan aja sore-sore. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kenapa? Karena panik, orang akhirnya melakukan kekeliruan. Ada seorang wanita karena panik, saudara, karena usia udah panik, akhirnya apa? Belum dapat jodoh, dia curi laki orang, saudara, jadi pelakor, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kepanikan sangat berpotensi menghasilkan tindakan yang keliru dalam kehidupan kita. Ada seorang opa, saudara, opa-opa ini, saudara, tiba-tiba, saudara, kakek-kakek ini, saudara, tiba-tiba dia cuma tinggal berdua bersama dengan istrinya di rumah. Ketika dia lihat istrinya kejang-kejang, si oma kejang-kejang, langsung dia bawa si oma ke dokter, saudara. Sampai di dokter, saudara, dokternya kaget, opa, saya ini dokter hewan. Aduh, gara-gara panik, opa antar ke dokter hewan. Tapi nggak apa-apa, dokter periksa aja. Kebetulan oma dulu ini mantan kupu-kupu malam. Oh Tuhan Yesus, itu cerita lama, saudara. Tapi saya percaya saudara ketawa juga di rumah ya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, karena panik banyak orang akhirnya apa? Sekali lagi, saudara, melakukan kekeliruan. Kalau saudara baca Alkitab, ada satu kisah di Alkitab tentang Saul. Ketika rakyatnya mulai meninggalkan dia, saya mau bilang, saudara, akhirnya Saul menjadi panik, ketakutan, dia panik akan kehilangan jabatannya, saudara. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia langgar firman Tuhan. Banyak orang gitu, saudara, ketika panik, udah ketakutan mau kehilangan jabatan, akhirnya langgar firman Tuhan. Tapi akhirnya kita lihat kisah Saul, saudara. Akhirnya yang Saul terima, bukannya jabatannya dipertahankan, malah tindakannya menghasilkan apa? Dia kehilangan segala-galanya. Saya mau bilang, saudara, panik adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena kepanikan dapat menghasilkan kekeliruan. Kita tidak bisa berpikir dengan jelas ketika kita dalam keadaan panik, saudara. Bukan cuma itu. Ketika saya pelajari tentang dampak dari seseorang yang panik juga
ternyata bisa melemahkan saudara dan saya. Ketika kita panik, ternyata kita bisa menjadi orang yang lemah, saudara. Ada satu cerita, ada seorang ibu rumah tangga, saudara, dia lagi diam di rumah, tiba-tiba ada telepon masuk. Ketika dia angkat teleponnya, halo, teleponnya orang di telepon bilang begini, halo, kami dari kepolisian. Anak ibu kami tangkap karena narkoba. Anak ibu kami tangkap karena narkoba. Kalau anak ibu mau dibebaskan, ibu harus transfer 50 juta. Dia kaget, dia langsung panik, saudara. Akhirnya dia panik, dia langsung cari pertolongan. Dia telepon lagi. Pak, tolong bagaimana nih Pak? Anak kita ditangkap karena narkoba katanya. Kalau mau selamat harus transfer 50 juta. Tenang. Pertama, ingat, kita itu belum punya anak. Hah? Oh iya ya, aku kan belum punya anak. Aku juga belum menikah. Terus kamu siapa? Kamu yang siapa? Kenapa kamu telepon aku? Nah, itu jenis cerita yang kacau, saudara. Dari cerita sebenarnya, ada penelepon masuk mengaku dari polisi. Terus bilang, anaknya ditangkap karena narkoba. Kalau mau diselamatkan harus transfer 50 juta. Ternyata itu penipuan, saudara. Dia transfer, dia baru sadar. Kalau dia belum punya anak, setelah dia transfer, saudara. Kan banyak penipuan macam begitu zaman sekarang, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ketika panik, akhirnya apa, saudara? Kepanikan dapat membuat saudara dan saya menjadi orang yang lemah. Dan saya mau bilang, iblis tahu betul tentang itu, saudara. Itu kenapa seringkali iblis membawa kita, mendirect kita pada keadaan yang berpotensi untuk membuat kita panik. Tuh, iblis itu membuat potensi panik. Saya kaget, saudara. Enggak, ini soundnya. Kayaknya kepegangannya kekencengan. Nah, sampai jadi lupa khotbahnya. Iblis. Iblis memang. Iblis kadang-kadang, saudara, berpotensi. Terkadang-kadang menuntun kita pada keadaan yang berpotensi membuat kita panik. Supaya apa, saudara? Supaya ketika kita dalam keadaan panik, kita dapat menjadi lemah dan iblis dapat dengan mudah menyerang setiap kita. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang panik. Panik adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena panik bukan hanya membuat kita menjadi orang yang keliru, tetapi panik juga bisa membuat kita menjadi orang yang lemah, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, pesan saya dari mimbar ini, saudara, jangan izinkan iblis membuatmu menjadi orang yang panik. Nah, kita akan sama-sama lihat di sini, saudara, bagaimana agar kita tidak menjadi panik. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-4, kita lihat ayatnya yang ke-7. Saudara, coba kita lihat Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ke-4, boleh munculkan di layar ayatnya yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Boleh munculkan. Nah, ini dia. Sama-sama kita baca. 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu apa? Sekali lagi 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini kata kalimat kuncinya. Karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Poin yang pertama saya mencatat di sini, saudara, bagaimana agar kita tidak panik. Yang pertama adalah dengan menguasai diri. Sama-sama bilang sama saya, menguasai diri. Sama-sama bilang sama saya, menguasai diri. Amin. Banyak orang hari-hari, saudara, mereka dalam keadaan panik, mereka menjadi panik. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh keadaan, saudara. Sekali lagi, banyak orang hari-hari, saudara, kenapa akhirnya mereka menjadi panik? Karena mereka dirinya dikuasai oleh karena keadaan. Keadaan yang hari-hari ini, saudara, bisa kita lihat, saudara, keadaan hari-hari yang tidak menentu, keadaan hari-hari yang menakutkan, keadaan hari-hari ini yang sekali lagi, saudara, penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya ketika seseorang dikuasai oleh keadaan-keadaan itu yang akhirnya membuat seseorang mengalami yang namanya kepanikan. Itu kenapa pesan dari mimbar ini, saudara, saya mau bilang buat saudara, pastikan bukan keadaan yang menguasai dirimu, tetapi tetap dirimu lah yang menguasai dirimu. Amin. Jangan izinkan keadaan di luar sana menguasai dirimu. Karena keadaan di luar sana sangat bisa dipakai si jahat. Keadaan di luar sana sangat bisa dipakai iblis untuk apa? Untuk membuatmu tidak tenang dan akhirnya apa? Hidup dalam kepanikan. Tapi kalau kau menguasai dirimu dengan baik, mau seperti apapun keadaan di luar sana,
kau bisa tetap tenang. Amin. Mau seperti apapun gejolak di luar sana, mau dunia mau seperti apapun, kita tetap tenang. Karena kenapa? Kita yang menguasai diri kita sendiri, saudara. Pak Pendeta, saya kan cuma manusia biasa, Pak Pendeta. Saya kan cuma manusia yang terbatas, Pak Pendeta. Bagaimana saya mampu menguasai diri saya di tengah keadaan dunia yang penuh dengan gejolak hari-hari ini, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ini lemah, Pak Pendeta. Bagaimana saya mampu menguasai diri saya di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian hari-hari ini. Di tengah keadaan yang penuh dengan ketakutan hari-hari ini, Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, kau pasti mampu menguasai dirimu. Karena kenapa? Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kurang kencang amennya. Sama-sama bilang sama saya, amin. Sama-sama bilang sama saya, roh yang ada dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Kita tidak akan menjadi panik karena keadaan. Kita tidak akan menjadi ketakutan karena keadaan. Karena sekali lagi kita mampu menguasai diri kita. Kita mampu hidup tenang karena roh yang dalam kita lebih besar. Artinya apa? Kita sanggup menguasai diri kita. Kita sanggup mengalahkan dunia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, kau sanggup mengalahkan dunia. Bilang sama yang ngomong, ada Tuhan yang besar di dalammu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana agar yaitu saudara dan saya untuk tidak menjadi panik. Yang kedua, saya mencatat di sini, saudara. Coba kita lihat satu kisah. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayat 1 sampai 6. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, saudara. Kita lihat ayat 1 sampai 6. Ini satu kisah yang menarik, saudara. Dari seorang Daud yang mengalami masa-masa sukar. Saudara, coba kita lihat Alkitab kita, saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Kita akan baca, saudara, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Di situ diberi judul apa? Ziklag terbakar. Pembalasan Daud kepada apa? Orang Amalek. Saya akan bantu bacakan buat saudara, saudara juga baca di rumah. Jangan biarkan pendeta saudara baca sendirian, kasihan. Udah khotbah sendirian, baca Alkitab juga sendirian, tega benar jadi jemaat. Yuk, sama-sama kita baca. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan apa? Dibakar habis. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian apa? Meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah apa? Kota itu terbakar habis. Wow, terbakar habis, saudara. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah apa? Ditawan. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka apa? Tidak kuat lagi menangis. Coba kita lihat sekali lagi ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak lagi untuk kuat, untuk apa? Menangis. Saya mau bilang, saudara, ini pasti keadaan yang sangat berat. Ini pasti keadaan yang sangat terdesak. Ini pasti keadaan yang sangat-sangat terjepit, saudara. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan apa? Hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu apa? Telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Di sini ayat kalimat kuncinya yang paling saya suka. Boleh munculkan wajah saya dulu, saudara. Nanti kita balik lagi ke ayat ini, saudara. Haleluya. Kan gak ketemu. Jadi saudara biar puas lihat muka saya. Udah makin tembem lagi, saudara. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, apa yang dihadapi oleh Daud
pastilah bukan sebuah hal yang mudah, saudara. Apa yang dihadapi oleh Daud adalah keadaan yang sangat terdesak, saudara. Ketika dia bersama dengan orang-orangnya tiba, saudara, yang dia lihat, saudara, bahwa kotanya sudah kalah, saudara. Ketika dia datang dengan orang-orangnya, yang dia lihat, saudara, bahwa kota itu sudah terbakar, saudara. Yang dia lihat bahwa orang-orang penduduk kotanya itu, saudara, sudah diculik, sudah dijadikan tawanan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, orang-orang itu sudah ada pada posisi antara hidup dan mati, saudara. Karena kenapa? Mereka sudah ditawan oleh penjahat, saudara. Bahkan gak cuma sampai di situ. Bahkan orang-orang yang ikut Daud mau lemparin Daud dengan batu. Karena kenapa? Mereka juga udah panik. Keadaan udah bingung, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, hebatnya, coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6, bagian terakhir, saudara. Hebatnya, ayatnya yang ke-6, bagian terakhir dikatakan apa, saudara? Sekali lagi, seluruh rakyat itu telah apa? Pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow. Saya mau bilang, saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Keadaan udah sangat terjepit, keadaan udah sangat terdesak, keadaan udah sangat tidak menguntungkan. Tetapi yang Daud lakukan, Daud bukan mengikuti perangkat iblis untuk menjadi panik, tetapi Daud memilih untuk menguatkan iman percayanya sama Tuhan. Hasilnya apa? Daud tidak menjadi panik, tetapi yang dia lihat ujung-ujungnya adalah kemenangan. Karena yang dia kuatkan adalah iman percaya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang, saudara, hari-hari ini mungkin membuat saudara dan saya ada dalam keadaan yang berpotensi untuk panik. Hari-hari mungkin keadaan mungkin menjepit saudara. Hari-hari keadaan mungkin membuat saudara dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Hari-hari saudara mungkin dalam keadaan yang sangat terdesak. Tapi saya mau bilang, saudara, jangan ikutin apa yang iblis mau untuk membuat kau panik. Tetapi ikutin apa yang Daud lakukan. Daud menguatkan iman percayanya sama Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, iman percayanya sama Tuhan membuat dia melihat kemenangan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, jangan panik. Bilang sama yang ngomong, kuatkan iman percayamu sama Tuhan. Kau pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terakhir, saudara, sambil pemain musik boleh siap-siap. Kita lihat Markus pasalnya yang keempat, 35 sampai 39. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 39. Bagaimana agar supaya saudara dan saya tidak menjadi panik. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 39. Yang sudah di sana, boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-36 dikatakan apa di sana? Mereka apa? Meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang berikutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga apa? Perahu itu mulai apa? Penuh dengan air. Ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka apa? Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya mau bilang, saudara, keadaan yang dihadapi saat itu adalah keadaan yang sangat berpotensi untuk panik. Kenapa? Lagi di tengah danau yang besar, saudara, tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang, saudara. Di perahu yang kecil itu, saudara, mereka terombang-ambing, saudara. Dan sudah bisa dipastikan, saudara, kalau sampai tenggelam, salah satu dampaknya adalah kematian, saudara. Mereka sangat panik. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Dia menghardik angin itu, saudara. Diam,
tenanglah. Seketika itu juga, tenanglah. Danau itu, saudara. Apa yang keluar dari mulut Tuhan adalah firman Tuhan. So, apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam keadaan berpotensi untuk panik? Yang terakhir boleh munculkan di layar. Lakukanlah apa? Memperkatakan. Sama-sama bilang sama saya, perkatakan firman. Sama-sama bilang sama saya, perkatakan firman. Amin. Dunia hari-hari, saudara, sangat berpotensi untuk membuat kita panik. Seperti yang saya bilang di awal, saudara. Kalau kita lihat keadaan harian saudara, sangat-sangat berpotensi untuk panik. Apalagi kalau kita lihat kadang-kadang jumlah, kalau kita lihat berita saudara, jumlah yang terinfeksi, yang positif makin meningkat, saudara. Bahkan mungkin kalau dulu orang-orang yang terinfeksi yang saudara kenal mungkin sangat sedikit. Tapi hari-hari saudara mungkin orang-orang yang positif terinfeksi adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bahkan mungkin ada di inner circle saudara. Nah saya mau bilang saudara, itu bisa membuat kita panik saudara. Atau mungkin saudara, karena batuk gitu saudara. Langsung, Tuhan, langsung panik. Jangan-jangan COVID Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaannya, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, perkatakanlah firman. Karena saya mau bilang saudara, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dunia boleh menakutkan, virus kuman penyakit boleh mengerikan, tapi firman Tuhan jauh lebih berkuasa dari segalanya. Perkatakan firman Tuhan. Karena di situ ada kuasa yang sanggup mengubahkan, memulihkan keadaan. Saya suka gembala sidang kita ketika dalam keadaan yang berpotensi untuk panik, saudara. Ketika datang serangan dari kiri, kanan, depan, belakang, saudara. Beliau perkatakan firman. Saya tahu saya pilihan Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Karena orang-orang yang hidup dalam Tuhan, pasti dalam pembelaan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akhirnya apa? Sampai hari Tuhan nyatakan kemenangan. Saudara, hari-hari saudara, sekali lagi dunia boleh menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh bilur-bilurnya, kamu pasti disembuhkan. Perkatakan firman. Perkatakan Mazmur 91, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupku. Itu akan jadi bagian hidupmu. Kau tidak akan dikalahkan oleh keadaan. Tapi firman yang teguh, firman yang kuat itu, firman yang berkuasa itu, sanggup mengubahkan, sanggup memulihkan, sanggup memberikan perlindungan yang sempurna dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah ini saudara, saya tergerak untuk sama-sama kita bacakan perlindungan Tuhan di Mazmur 91 saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Bukan hanya dari mulut saja, tapi benar-benar harus keluar dari hati kita. Mazmur pasal yang ke-91. Kita akan baca saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.